Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Regina Borosilalahi, NPM 2329060. Saya mahasiswi Universitas Cutnya di Medan, Fakultas Bisnis dan Humaniora. Di sini, saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum Indonesia dan fondasi sistem hukum nasional. Sistem hukum suatu negara adalah fondasi yang mengatur tatanan sosial, ekonomi, dan politiknya. Di Indonesia, sebuah negara kaya akan keberagaman budaya dan hukum. Asas-asas hukum menjadi tulang punggung dalam pembentukan sistem hukum nasional. Dalam pembahasan ini, kita akan mengkaji tentang pentingnya memahami asas-asas hukum sebagai fondasi yang mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pemahaman yang mendalam tentang asas-asas hukum Indonesia tidak hanya penting bagi para ahli hukum, tetapi juga bagi setiap warga negara Indonesia. Ini karena asas-asas ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, tetapi juga membentuk pandangan dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami asas-asas hukum, kita dapat lebih baik menavigasi kompleksitas hukum Indonesia dan melibatkan diri secara efektif dan aktif dalam pembentukan dan penegakan hukum yang adil dan merata. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara rinci tentang 4 asas utama yang membentuk fondasi sistem hukum di Indonesia, yaitu kedaulatan hukum, kebinekaan, keadilan sosial, serta kepatutan dan kewajaran. Melalui pemahaman yang mendalam tentang asas-asas ini, kita dapat mengapresiasi kompleksitas dan kekayaan dari sistem hukum Indonesia, serta pentingnya dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam masyarakat. 1. Asas kedaulatan hukum. Asas kedaulatan hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem hukum di Indonesia yang menegaskan bahwa hukum berada di atas segalanya. Konsep ini menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dalam konteks ini, kedaulatan hukum menggarisbawahi bahwa kekuasaan negara, termasuk pemerintah, harus tunduk dan terbatas oleh hukum. Ini berarti pemerintah tidak boleh bertindak semaunya, melainkan harus menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum. Asas kedaulatan hukum menjamin bahwa semua keputusan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada prinsip hukum yang berlaku. Hal ini menciptakan landasan yang kuat untuk menjaga supremasi hukum dalam sebuah negara. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi terjamin karena setiap individu, termasuk pemerintah, harus tunduk pada aturan yang sama. 2. Asas kebinekaan. Asas kebinekaan adalah prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia yang mencerminkan keanekaragaman budaya, agama, dan etnis di dalam masyarakat. Konsep ini menegaskan pentingnya menghargai dan memperhatikan keberagaman sebagai kekuatan utama dalam membangun negara yang bersatu dan berkeadilan. Dalam konteks hukum, asas kebinekaan menuntut adanya perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang budaya, agama, atau etnis mereka. Penerapan asas kebinekaan dalam hukum Indonesia tercermin dalam berbagai kebijakan dan undang-undang yang mengakui hak-hak setiap individu tanpa diskriminasi. Misalnya, dalam hukum perburuhan, terdapat ketentuan-ketentuan yang melindungi hak-hak pekerja dari berbagai latar belakang, termasuk hak untuk diskriminasi berdasarkan agama atau suku. Selain itu, asas kebinekaan juga terjamin dalam sistem hukum adat yang mengakui keberagaman budaya dan hukum tradisional di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki hukum positif yang bersifat nasional, namun hukum adat diakui sebagai bagian dari keragaman hukum yang harus dihormati dan dipertimbangkan dalam penegakan hukum. Dengan memperhatikan asas kebinekaan, Indonesia berusaha membangun harmoni antar etnis, agama, dan budaya dalam masyarakatnya. Ini tidak hanya
merupakan langkah penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi juga dalam memastikan keadilan dan keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan. 3. Asas keadilan sosial. Asas keadilan sosial merupakan prinsip yang mendasar dalam sistem hukum Indonesia, yang menekankan pentingnya pemerataan hak dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layanan yang sama dari negara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, dan kekayaan mereka. Dalam konteks hukum, asas keadilan sosial tercermin dalam berbagai kebijakan dan undang-undang yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Misalnya, Indonesia memiliki berbagai undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan sosial, akses akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta hak-hak buruh. Semuanya bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Penerapan asas keadilan sosial juga dapat ditemukan dalam kebijakan redistribusi sumber daya dan kekayaan negara, misalnya melalui program-program bantuan sosial, pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, serta pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap individu dan kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, asas keadilan sosial juga mencerminkan komitmen negara terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan. Ini termasuk di dalamnya upaya untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan di dalam sistem peradilan, tanpa memandang status atau kekayaan mereka. Dengan memperhatikan asas keadilan sosial, Indonesia berusaha membangun masyarakat yang adil dan merata, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi mereka. 4. Asas kepantasan dan kewajaran. Asas kepantasan dan kewajaran merupakan prinsip yang menegaskan pentingnya tindakan yang sewajarnya dan adil dalam hukum. Konsep ini mengacu pada perlunya adanya kesesuaian antara tindakan atau keputusan yang diambil dengan norma-norma moral, etika, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks hukum, asas ini menekankan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etis. Penerapan asas kepantasan dan kewajaran dalam hukum Indonesia tercermin dalam berbagai aspek, seperti pembentukan kebijakan publik, penegakan hukum, dan proses peradilan. Misalnya, dalam pembentukan kebijakan publik, asas ini mengharuskan pemerintah untuk mempertimbangkan dampak dari kebijakan tersebut terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan pihak yang rentan atau kurang mampu. Dalam penegakan hukum, asas ini menuntut agar setiap tindakan penegakan hukum dilakukan secara proporsional dan adil, tanpa diskriminasi, mencakup perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua individu, serta penerapan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Selain itu, asas kepantasan dan kewajaran juga mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum. Ini berarti bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh lembaga hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat umum. Dengan memperhatikan asas kepantasan dan kewajaran, Indonesia berusaha membangun sistem hukum yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Kedaulatan hukum menegaskan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi yang harus dijunjung, sedangkan kebinekaan mencerminkan keragaman budaya, agama, dan etnis yang harus dihormati dan diakui dalam sistem hukum.
Sementara keadaan sosial menggarisbawahi pentingnya pemerataan hak dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat dan asas keputusan serta menekankan tindakan yang sesuai dengan norma-norma dan etika. Integrasi asas-asas hukum ini bukan hanya sebagai aspek formal dalam sistem hukum, tapi juga sebagai nilai-nilai yang memandu pembangunan sosial dan politik di Indonesia. Dengan memahami dan menghormati asas-asas ini, setiap individu dapat hidup secara harmonis dalam bingkai hukum yang telah ditetapkan serta turut berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil, merata, dan berkeadilan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.